Hai teman Rory, ketemu lagi di obrolan Rory. Kali ini kita akan ngedatengin kantor pribadi. Ingat ya, kantor pribadi dari salah satu pejabat negara yang kekinian banget, gaul banget, anak muda banget. Kita akan ngobrol sama dia dan juga kita akan membedah kok dia bisa sesukses sekarang, bisa seinspiratif sekarang, rahasianya apa. Kita akan ngobrol bareng Mas Bambang Susatyo. Halo Pak Ketua, apa kabar? Selamat datang. Selamat datang Mas. Mas, sambil kita jalan ke sana aku pengen tanya, ini kok banyak macan, alasannya kenapa Mas? CEO saya kebetulan macan. Banyak macan. Tapi dari mana-mana tuh banyak macan, banyak harimau. Ngelambangin apa sih? Ya fokus, kemudian juga ya pantang mundur. Pantang mundur. Pantang mundur, pantang menyerah. Gitu. Oke. Mas, aku pengen ngajak. Nah, ini salah satu souvenir dari Turki, dari ketua parlemen Turki. Oke, jadi ini adalah piagam-piagam penghargaan dan kalau teman-teman lihat apa namanya dari berbagai negara, parlemen, lalu kegiatan motorsport, ini juga motorsport. Ini kalau misalnya dilihat banyak helm karena Mas Bambang ini juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia. Ya. Nah, kita akan membahas lebih jauh soal siapa sebenarnya Bambang Susatyo di tayangan berikut ini. Bambang Susatyo. Bambang Susatyo yang biasa dipanggil Bamsud ini lahir di Jakarta 10 September 1962. Bamsud adalah seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang saat ini menjadi Ketua MPR RI. Nah, sebelum terjun ke dalam dunia politik, Bamsud memulai karirnya sebagai seorang akuntan publik di tahun 1984. Kemudian, ia menjadi editor pada tahun 1985 dan menjadi jurnalis pada tahun 1986. Karir profesionalnya sebagai seorang wartawan dimulai saat ia berumur 23 tahun. Bamsud adalah seorang wartawan harian umum prioritas. Kemudian ia pindah ke majalah Vista. Nah, pada tahun 2019, Bamsud terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk periode 2019-2024. Lalu, mau tahu nggak gimana kisah inspiratif dari seorang Bambang Susatyo? Makanya, saksikan obrolan Rory berikut ini. Kita akan ngobrol langsung dengan Mas Bamsud atau Bambang Susatyo. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Apa kabar Rory? Baik, alhamdulillah. Mas, ini thank you banget udah ngundang tim obrolan Rory ke kantor pribadi. Nah, kalau misalnya kita lihat nama Bambang Susatyo di Google atau di kanal-kanal berita, banyak banget informasi soal betapa mewahnya, betapa suksesnya seorang Bambang Susatyo. Mulai dari pengusaha, mulai dari ketua DPR dulu, sekarang ketua MPR gitu. Dan juga salah satu tokoh sentral dari Partai Golkar. Tapi aku pengen tanya, Mas Bambang pernah susah nggak sih? Wah, kalau bicara soal susah, saya kira tidak jarang sekali orang yang berhasil hari ini, yang memiliki posisi jabatan hari ini, yang tidak pernah susah. Pasti kita akan mengalami susah. Tinggal dulu Pak CT, tingkat kesusahannya saja ya. Pak CT, Pak Jokowi juga sama-sama orang susah. Ya. Rata-rata kita memulai dari tahapan yang paling sangat bawah. Jadi saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana, dari keluarga TNI, tinggal di asrama. Lalu kemudian ketika saya SMP kelas 2, ayah saya meninggal dunia. Ya. Nah, saya sebagai sebagai yang paling tua, anak tertua ya. Kemudian urusan rumah tangga dihandle oleh ibu sebagai orang tua tunggal ya, ketika itu. Memang masa-masa yang sangat sulit ya, 10 tahun sejak ayah saya meninggal. Jadi itu susahnya seperti apa Mas Bambang? Apa yang Mas Bambang alami waktu itu? Ya susahnya banyak sekali. Susahnya menurut saya sampai kemudian baju seragam pun kita robek, kita tambal-tambal. Kira-kira begitulah tingkat kesusahannya. Gara-gara nggak kuat beli seragam waktu itu? Karena nggak kuat. Dulu kan masih zamannya memang ekonomi juga secara keseluruhan susah. Kita makanya hidup, saya masih ingat pembagian sagon, susu waktu itu ya, untuk meningkatkan gizi ya. Betul. Dari pemerintah tuh ya pembagian itu. Dan kebetulan alhamdulillah ya saya punya sekolah negeri sehingga tidak terbebani dengan biaya yang tinggi. Ya. Saya dulu SD negeri Keramat Jati, itu SD negeri 8. Lalu kemudian SMP 49 negeri juga. Terus SMA juga SMA 14 negeri juga. Jadi kebetulan SPP-nya lumayan. Nah, begitu masuk kuliah swasta Jayabaya karena saya daftar di UI di mana-mana nggak terima ya malum lah. Tunggu nih, tapi ketika dulu awal-awal berarti hidup sama ibu dan juga berapa bersaudara Mas? Adik-adik saya ada 3, Ada jadi 3. saya 4 bersaudara. Oke, Mas paling gede besar, ya. Harus gimana cara ngebantu ibu buat menghidupi keluarga. Tapi terus kemudian kuliah di Jayabaya. Kita tahu Jayabaya mahal, universitas swasta. Gimana ceritanya? Tahun 80-an kan saya lulusan 81 SMA, angkatan 81 lah.
Dulu sekolah yang paling favorit swasta kita Jayabaya, dan itu uang kuliah mahal sekali. Ya. Sehingga terpaksa kita jual tanah di kampung. Sampai jual tanah jual sawah. Itu jual sawah, biasa, jual tanah gitu. Okay. Nah, karena saya punya keinginan dan tekad yang kuat ya, maka saya hanya bayar uang sekolah kuliah itu, uang pendaftaran yang sangat mahal, lalu kemudian uang kuliah semester pertama. Selebihnya saya dapat gratis. Beasiswa. Karena saya aktif di Senat, di Badan Mahasiswa. Dan bahkan aku pernah dengar ketua Ikatan Mahasiswa Swasta se-Indonesia. Enggak, se-Jakarta. Se-Jakarta. Nah, disitulah kemudian interaksi itulah kemudian membuat saya mandiri ya. Mas, ini waktu berjuang bersama-sama dengan Ibu kerja apa, Mas? Nggak ada urusan usaha Bapak, tapi kan beda. Ketika Bapak itu kan tentara, lalu percepat pensiun, lalu kemudian jadi pengusaha. Tapi kan beda ketika Ibu yang nangani, walaupun Ibu waktu itu suka ikut Bapak untuk menjalankan bisnisnya. Tapi ketika itu kan namanya perempuan ya sudah akhirnya berhenti di tengah jalan. Mas Bambang katanya pernah jualan sayur. Ya, ketika itu saya menjadi wartawan, ya. Jadi perjalanan hidup yang penuh dinamika itu, akhirnya saya lulus, kemudian saya ikut pendidikan pers tingkat nasional, akhirnya saya direkrut oleh Pandana Baban dan Derek Manangka almarhum menjadi wartawan di harian prioritas gitu itu. Koran satu-satunya berwarna, ya punya Pak Surya Paloh. Betul. Nah, disitulah kemudian saya manfaatkan posisi saya sebagai wartawan untuk kerja sambilan. Oke. Karena ketika saya wartawan itu kan saya memiliki kesempatan untuk memiliki jaringan hubungan dengan dari mulai tukang sapu sampai presiden. Nah, ketika saya dapat penugasan menulis peresmian pusat sayur mayur di Keramat Jati, saya wawancara kepala pasar, itu saya iseng, boleh nggak gue nitip juga jualan? Oh, boleh. Akhirnya otak bisnisnya jalan juga nih. Jalan. Artinya selain jadi wartawan, otak bisnis jalan, gitu ya, Mas. Ya, lalu kan dalam bisnis itu sebenarnya simpel. Bagaimana kita mencari suatu barang yang orang jual lebih murah di pusatnya tentunya, lalu orang mau beli lebih mahal. Nah, selisih itulah keuntungan kita, itulah bisnis kan gitu. Kalau aku lihat di laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Mas Bambang ini luar biasa. Mobilnya aja, kendaraannya aja belasan miliar rupiah. Ini luar biasa, Mas. Terus total kekayaannya, aku nggak tahu ini, kemungkinan lebih, tapi di situ 98 miliar rupiah, luar biasa. Pasti sudah lebih, karena kan pertambahan nilai rumah, tanah itu meningkat terus. Itu mungkin laporan tahunan yang terakhir ya. Betul. Oh, 90 itu mungkin 2020 ketika saya masih ketua DPR. Sekarang laporan, udah 2 kali lipat jangan-jangan. Enggak, laporan ketika saya ketua MPR sekarang sudah 100 karena ada beberapa tambahan aset. Kalau mengukur sukses seorang itu justru dari situ. Tingkat keberhasilan. Kalau dia bergerak maju maka asetnya akan bertambah. Itu yang membuat kita semangat. Tapi memang opini di publik itu kadang-kadang suka berbeda. Ketika kita menjabat, kekayaan kita misalnya 5, tiba-tiba kita menjabat sudah 7, sudah wah ini pasti nih. Sebenarnya nggak juga begitu. Padahal saham aja juga naik banget ya, Mas ya. Artinya selain kita menjabat kan usaha-usaha kita tetap jalan. Walaupun kita tidak boleh terlibat secara langsung dan terlibat dalam posisi komisi kita memiliki kepentingan secara langsung. Misalnya bisa kan batu bara. Saya nggak boleh di komisi 7 karena itu ada konflik kepentingan. Maka saya memilih komisi 3 dari awal dari awal masuk. Sehingga dari awal masuk yang di DPR tahun 2009 sampai hari ini tetap di komisi 3. Oke, komisi hukum. Dan kita tahu bahwa ini teman-teman yang mungkin sudah bukan Gen Z, milenial kayak saya atau late milenial, ini pasti dulu tahu banget gimana vokalnya Mas Bambang pada saat hak angket Senturi. Kasus skandal Bank Senturi. Kasus Bank Senturi gitu. Dan terakhir juga vokal banget nih soal Bu Sri Mulyani, Mas. Boleh cerita dikit nggak itu kenapa sih sebenarnya? Jadi kalau kita mau menonjol dan sukses di setiap bidang apapun ya, kita harus berani ngambil resiko. Pilihan saya 2. Ya, saya aman, tapi saya tidak akan jadi apa-apa. Saya terancam bisa dipecat dari partai maupun dari DPR, tapi saya bisa melakukan sesuatu. Kemudian ada satu kasus yang ketika itu bisa dianggap sebagai skandal, ya, karena kebijakan yang diambil itu merugikan masyarakat,
dan merugikan Keuangan sektor negara. perbankan keuangan Iya. negara 6,7 triliun. Ya. Nah, ketika itulah saya berinisiatif ya, mengumpulkan teman-teman yang satu visi, ya, punya keberanian yang sama, maka kita bentuklah tim 9 inisiator skandal Bank Senturi. Nah, kemudian dengan berbagai risikonya itu saya ambil risiko itu, nah, sehingga saya bisa aja mengambil langkah safety, ya, bermain aman, safety player, ya, tapi saya nggak jadi apa-apa. Saya nggak mungkin sampai hari ini nggak akan terkenal sebagai anggota DPR. Orang mungkin nggak tahu juga saya anggota DPR. Dalam waktu beberapa bulan sebagai anggota DPR, nama saya sudah melambung dan punya nomor punggung. Nah, itu punya kebanggaan sendiri. Jadi ternyata nggak cuma di DPR aja yang naik, bahkan di medsos dan juga anak-anak muda, milenial juga naik. Sekarang aku pengen tanya sedikit-sedikit soal politik nih. Yeah. Dulu pernah jadi ketua DPR, sekarang ketua MPR. Yeah. Asik yang mana, Mas? Tentu berbeda. Dulu ketika saya ketua DPR, itu tugas-tugas saya, tanggung jawab saya adalah tugas harian, day by day, ya. Memonitor bagaimana fungsi-fungsi DPR ini berjalan Ini dengan kalau baik. perusahaan kayak CEO ya? Ya, tugas pengawasan berjalan dengan baik, mengawasi pemerintah, memastikan pemerintah menggunakan anggaran tepat guna, kemudian melaksanakan undang-undang secara tepat. Kalau kita umpamakan ketika saya menjadi ketua DPR itu adalah mengatur lalu lintas hari-hari, day by day nih. Nah, sekarang ketika saya menjadi ketua MPR, tugas saya sudah berbeda. Tugas saya lebih meluas kepada menjaga iklim politik agar kondusif, mengatur awan. Ini kayak mengatur komisioner, cuaca. kayak komisioner gitu Iya, kalau perusahaan. mengatur cuaca agar tetap Oke. teduh, ya. Kalau kemarau jangan terlalu panas, kalau hujan jangan sampai banjir. Bisa aja deh, bahasanya bisa aja deh. Oke, tapi soal power, Mas. Ya. Aku melihat di mana-mana simbolisnya adalah macan, elang. Ya. Mas Bambang orang yang fokus untuk meraih kesuksesan dan termasuk power. Ketua DPR sama ketua MPR, powerful mana, Mas? Ya, sebetulnya punya spesifik masing-masing. Ketika ketua DPR kita punya hak torpedo terhadap suatu undang-undang, terhadap anggaran maupun pengawasan. Kita dalam pengendalian kita semua, karena DPR sifatnya adalah langsung B2B dengan pemerintah. Ya. Nah, sementara power yang saya miliki hari ini sebagai ketua MPR adalah menjaga jangan sampai ada pelanggaran konstitusi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun terhadap lembaga-lembaga atau elemen masyarakat yang lain. Memastikan semua elemen masyarakat kita, apakah pemerintah sebagai penyelenggara negara atau lembaga-lembaga lain sebagai supporting pemerintahan, ataupun legislatif, DPR, DPD itu menjalankan tugas-tugas kenegaraannya secara konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Politik is tough. Politik itu kejam banget. Betul. Apa rahasia Mas Bambang bisa sampai selama ini dari 2009, tapi effortnya tuh udah 20 tahun ke belakang, sampai dengan hari ini sukses di ketua DPR, ketua MPR. Rahasia perpolitikannya apa, Mas? Ya, politik sebetulnya humanis, ya. Politik bagaimana kita membuat semua orang senang, bagaimana membuat semua orang paham akan posisi dan kedudukannya sebagai warga negara, posisi dan kedudukan sebagai apa yang dia jabat hari ini. Sebenarnya politik itu bukan politik yang bilang politik kejam itu keliru. Politik itu humanis. Ya. Politik humanis. Bikin semua happy. Semua happy. Kalau politik mencari musuh ya itu ya kejam. Nah, politik nggak begitu sebenarnya. Politik itu bagaimana meyakinkan, saling mempengaruhi orang, mempengaruhi kelompok, mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang baik. Berarti kalau yang berpikir politik itu kejam? Salah pikir. Salah pikir. Itu aliran salah paham. Karena Gagal tidak paham ada ya, setiap partai politik yang berdiri atau didirikan itu memiliki tujuan menghancurkan orang, menghancurkan bangsa negara. Enggak ada. Pasti tujuannya adalah tujuan-tujuan yang murni, tujuan yang mulia, mensejahterakan rakyat. Itu kan coba lihat. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari mulai PDIP, Golkar, Gerindra, pasti intinya adalah mensejahterakan rakyat. Oke. Aku sekarang pengen beralih ke IMI, Ikatan Motor Indonesia. Tapi sebelum aku tanya ke sana, aku pengen tanya dulu, Mas. Jadi koleksi mobilnya ada berapa, Mas? Wah, lupa. Yang Tapi mewah. semua udah saya laporkan ke Semua udah LKPN. dilaporkan. Kalau aku sih lihatnya Ada beberapa yang Bentley belum ada. Ada beberapa yang baru belum saya laporkan, tapi pasti akan akhir tahun saya lapor. Apa itu yang baru?
Morgan. Waduh, Rolls Royce juga ada. Udah lama saya lapar. Udah lama. Oke, itu harga berapa itu kalau boleh tahu? Lupa saya. Bisa aja ya. Lihat ya di listnya. Karena kan fluktuatif. Ada mobil yang kita beli dulu murah, sekarang mahal. Tapi rata-rata kita beli sekarang, kemudian sekarang menurun harganya karena depresiasi, karena harga pasar berubah. Kalau udah masuk kolektor item itu bisa naik. Ferrari juga saya beli dulu murah, sekarang karena sudah tidak keluar lagi seri yang seperti itu, sekarang mahal. Jadi barang naik. antik. Ceritanya jadi ketua IMI itu gimana? Ya pertama memang minat fashion saya kan di otomotif, di mobil. Sejak saya sekolah sudah seneng otomotif. Nah kemudian ketika ada mau pergantian, saya didatangi oleh ketua IMI sebelum saya ini, Ikin Sadikin. Mas minat nggak gantiin saya IMI? Waduh, gimana caranya? Ya udah kalau mau nanti kita jalan. Oke. Nah barulah kemudian saya ketemu dengan Mas Ari Batubara. Nah dari situlah kemudian saya berani maju sebagai ketua umum IMI dan terpilih secara aklamasi di Makassar. Oke. Ini mau dibawa kemana nih? Sport yang berhubungan dengan mobil, dengan motor di Indonesia, Mas? Ya, karena kebetulan visinya IMI saya lihat juga bagus. Selain mencetak prestasi, ya, juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang berdampak pada pariwisata, yang berdampak pada ekonomi kreatif. Ya. Seperti misalnya kita bikin touring internasional itu, seperti besok kita mau lepas trofi Camel di Jambi, lewat hutan-hutan sampai ke Toba, Medan. Wah, itu melibatkan berbagai negara. Lalu kemarin juga kita mensupport dalam program IMI kegiatan internasional World Superbike, dan besok nanti MotoGP. Nah, impact daripada kegiatan internasional itu adalah pertama, ini bisa mendorong promosi Indonesia di kancah internasional. Kemarin World Superbike itu ditonton oleh 1,6 miliar. Di mana ini? Penduduk dunia. Apa ini? World Superbike di Mandalika. Yang kemarin sudah dilaksanakan. Besok MotoGP diperkirakan akan 3 kali lagi penonton warga dunia yang nonton, mungkin bisa mencapai 5 sampai 4 miliar warga dunia. Wow. Jadi potensinya memang luar biasa untuk memperkenalkan Indonesia. 168 televisi internasional. Bayangin kalau kita pasang iklan ke TV internasional berapa? Lebih murah kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan otomotif yang berskala internasional. Sebentar Mas, yang lagi panas nih adalah Formula E di Jakarta. Jadi kita tahu ada PSI yang nggak setuju, tapi dan juga beberapa partai lain. Tapi Mas Bambang nih kayaknya getol banget untuk mendukung Formula E tetap diselenggarakan di Ancol. Kenapa itu? Ya, karena itu adalah bagian daripada tugas kita mendorong manfaat keekonomian negara. Jadi ketika saya bicara Formula E, kan saya ini dilibatkan, IMI ini dilibatkan ketika sudah selesai semuanya, tinggal pelaksanaannya. Dan memang IMI yang terlibat di situ, hanya regulasinya, pelaksanaan. IMI ini perpanjangan tangan dari FIA, Federasi Internasional Otomotif, di mana salah satunya adalah penyelenggara Formula E. Kita terlibat ketika ini akan diadakan di Indonesia, kemudian tempatnya di Jakarta. Ini harus sukses karena IMI bertanggung jawab terhadap kesuksesan acara ini secara regulasi, karena kita members of Federation International Otomotif. Ya. Nah, kalau kita lihat Superbike kemarin, dalam waktu seminggu mereka latihan dan bertanding di Lombok, di Mandalika, itu pertumbuhan ekonomi Lombok itu naik 5%. Wow. Dan impactnya sampai ke Bali, karena nginepnya sebagian ada di Bali. Nah, kalau di Jakarta ini mungkin bisa lebih tinggi lagi. Yang untung siapa? Rakyat. Lalu kalau ini terkenal, apakah kalau ini sampai ke mendunia, yang terkenal siapa? Bukan gubernurnya, bukan Jakartanya, tapi presiden dan Indonesianya. Aku pengen tanya nih, ngomong-ngomong soal motorsport. Kemarin sempat kecelakaan sama Sean Gilliam tuh. Gimana ceritanya tuh, Mas? Ya, kalau soal kecelakaan, setiap olahraga pasti ada risiko celaka. Main badminton aja ada yang terkilir, ada yang patah. Main tenis meja juga sama. Ya nggak celaka mungkin hanya main catur, mungkin juga serangan jantung ada. Tidak ada, semua beresiko. Nah sekarang bagaimana kita meminimais resikonya? Nah kemarin balap yang pertama saya lihat adalah kualitas mobilnya. Apakah udah memenuhi standar FIA?
standar internasional. Kemarin udah memenuhi yang celaka itu? Itu udah standar internasional, Oke. standar RC, standar rally internasional. Ya. Kemudian mereknya Citroen, jadi udah oke. Oke. Lalu kemudian ketika kita masuk mobil kita pastikan semua pengamanan dari mulai sabuk pengaman, semua helm itu safe. Ya. Makanya begitu saya naik itu saya perhatikan. Lalu kemudian termasuk juga keamanan mobil, apakah ada sejarah mobilnya terbakar. Ternyata tidak ada. Malah kecelakaan yang lebih parah lagi masuk guling-guling di jurang di Afrika itu orangnya nggak apa-apa. Oke. Gitu. Makanya saya dengan percaya diri ikut di situ. Walaupun beberapa teman ngelarang, ngapain lu ketua MPR? Nyari kerjaan aja lu katanya. Sebelum itu kejadian, ada kayak firasat atau rasa deg-degan nggak? Nggak ada, makanya saya happy aja. Nah, kecelakaan itu terjadi, kemudian saya nggak sadar bahwa itu sedemikian dahsyat. Kan saya santai aja, saya lihat lecet nggak ada, biru juga nggak ada. Itu sampai penyok mas mobilnya, Iya, ringset. lecet nggak ada, biru nggak ada, ya udah keluar. Saya ngelvlog aja, ini saya selamat aman. Ini nggak ada apa, memar, nggak ada Nggak apa, ada. sakit itu nggak ada? Makanya saya langsung berikan penjelasan bahwa saya aman, mobilnya hancur nih, tapi gue aman. Oke, itu kenapa sih bisa guling-guling kayak begitu? Tunggu dulu, ini gue belum melihat peristiwanya nih. Iya. Ya begitu lihat siangnya video, wih ngeri juga ya. Karena waktu saya kejadian itu nggak berasa. Nggak berasa? Nggak berasa. Jadi Muter-muter kebanting-banting nggak berasa? Justru saya merasa agak ngepernya ketika di aspal. Konson kalau mau mobil kan gila, ampun gas saya kan di aspal kan. Begitu masuk tanah, baru bilang alhamdulillah. Lihat tanah lurus kan, alhamdulillah. Baru alhamdulillah, ding, tetap balik tuh. Saya lihat tanah, lihat lagi langit, lihat tanah lagi, langit lagi, pak gitu kan. Itu saya pikir biasa aja. Son, terbalik Son. Iya Om. Kapok nggak mas? Hah? Kapok nggak? Selesai itu kan saya ikut lagi drifting sama Akbar Rais. Tadinya sama pembalap cilik drifting nih. Ngabar gue malu aja. Nah gue yakin karena dia jago kan gitu. Gue malu. Gue pasti aman. Nah, Ya, udah. oke. Akbar Rais kan lu tahu dong. Iya, ahlinya lagi. Mas, ini kita udah mau selesai nih. Tadi kita udah ngobrol banyak banget soal perjalanan hidup, soal Mas juga yang pernah jadi orang miskin, terus sukses, perjuangan untuk di panggung politik ini 2 dekade, ini bisa dibayangin sih. Aku sampai wow gitu. Nah sekarang udah posisi ketua MPR, sebelumnya ketua DPR, bendahara umum Partai Golkar juga udah gitu. Ada nggak hal yang belum diraih dan pengen diraih oleh Bambang Susatyo? Misalnya presiden. Emang enak jadi presiden? Ya banyak orang yang berjuang mau jadi presiden mas. Mukanya di mana-mana pengen jadi presiden. Stres jadi presiden. Emang bisa langsung enaknya ganti menteri? Enggak, ada ngomong dulu mau ketemu partai yang lain. Mau ganti kebijakan ini ngomong Tapi kan dulu. itu Stres politik, lah. seni politik, membuat semua happy ya Iya, kan? tapi saya merasa posisi presiden itu bukan posisi yang enak. Bukan posisi yang menurut saya bukan di zaman saya. Yang saya impikan adalah saya ingin menjadi suami dan bapak yang baik. Waduh, ini jawabannya politis banget nih mentang-mentang politisi. Tunggu. Enggak mas, enggak. Oke, Mas. Jadi sebetulnya saya ingin memperbaiki bangsa ini. Yang saya lihat, kalau kita mau memperbaiki bangsa, kita harus dimulai dari partai politik. Oke. Jadi saya ingin maju lagi nanti pada saatnya untuk bertanding sebagai ketua umum Partai Golkar, partai saya. Saya ingin membesarkan. Nah karena peluang untuk memperbaiki bangsa lebih besar ketika kita memimpin partai politik. Kenapa? Karena kita bisa saling mempengaruhi pemimpin-pemimpin atau umum partai politik lain untuk memperbaiki bangsa. Mulai dari mana? Dari parlemen, dari Senayan. Jadi 2024 enggak presiden, enggak jadi presiden, tapi pengen jadi ketua umum Golkar. 2029 Tetap untuk memperbaiki partai politik. enggak pengen jadi presiden juga. Nggak minat. Kita tunggu ya Mas, siapa tahu berubah pikiran ya Mas. Masih banyak yang lebih hebat dan lebih cocok untuk jabatan sebagai eksekutif. Karena fashion saya bukan eksekutif, fashion saya di legislatif. Oke, Mas, 2 pertanyaan terakhir. Pesan buat anak muda yang pengen sukses di bisnis ala Bamsud. Guys, yang pertama tentu jangan pernah malu untuk bisnis apapun. Ya, tentu bisnis-bisnis yang benar, bukan bisnis-bisnis yang ngelindur ya. Dan yang 2, pantang menyerah. Ya. Yang ketiga, terus melakukan inovasi. Dan yang ketiga, cari teman sebanyak-banyaknya. Jangan sakiti mereka, karena setiap anak tangga yang kita bangun ke atas itu adalah pertemanan semua. Saya seperti ini hari ini karena
bantuan teman-teman. Jadi setiap anak tangga yang kita lewati adalah bantuan dari kawan-kawan semua. Nggak mungkin saya bisa jadi ketua MPR, ketua DPR, ketua Komisi 3, bahkan jadi anggota DPR atau jadi pengurus partai atau menjadi kader partai kalau kita tidak didukung oleh teman-teman. Penting nih. Nah, ketika ada satu teman yang sakit hati, itu akan mengurangi tangga kita naik ke atas. Oke. Jadi bikin happy. Artinya prinsip politik membuat semua orang happy ini juga jadi prinsip hidup. Membuat semua orang happy ya Mas. Ya mudah-mudahan selama saya menjalani karir sebagai politisi, tidak ada orang yang pernah saya lukai. Yang ada mereka happy. Oke. Sekarang pertanyaan berkaitan dengan politik juga nih. Apa pesan Mas buat anak muda, teman-teman Rory yang pengen terjun ke dunia politik? Ya, jangan jadi kutu loncat. Ada teman-teman besok partai ini nggak berhasil, gagal, pindah lagi partai yang ini. Nah itu tidak akan membuat kita maju. Karena kalau kita terjun politik, pertama harus konsisten. Konsistensi itu adalah modal awal kita menjadi politisi. Kemudian menjaga mulut. Nah ketika kita berucap itu harus dilaksanakan. Menjaga sikap. Jadi sikap dan omong itu harus sama. Jangan sampai kita bilang A, jalannya B, ya itu aja. Nggak mulut A, perbuatan B gitu ya Mas. Karena kalau itu terjadi maka kita kan akan direndahkan, nggak akan ada harganya lagi. Gitu. Mas Bambang, thank you banget Mas buat waktunya. Moga-moga ini bisa jadi inspirasi. Rory berminat jadi anggota DPR? Kalau jadi anggota DPR kagak Mas, aku bisnis aja deh. Ya bisnis jauh lebih merdeka. Ini thank you banget, belajar banget dari seorang sosok Bambang Susatyo, mulai dari bawah sampai dengan sukses dan bahkan filosofi politiknya. Thank you banget Mas. Rory. Kita akan ketemu lagi ya, thank you banget. Nah teman-teman, tadi itu perbincangan dengan Bambang Susatyo dan moga aja kita bisa belajar banyak banget dari sosok Mas Bamsud. Tapi sebelum aku mengakhiri, aku pengen infoin bahwa tiket KBP The Lost World bisa dilihat di link di bawah ini dan juga bisa dibeli. Jadi teman-teman harus go get them karena cepet banget habis ya, harus didapetin dengan cepat ya. Dan juga jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen konten-konten positif di obrolan Rory dan juga MOP Channel tentunya. Dan tentu saja follow Instagram dan juga subscribe di YouTube kami juga ya. Download juga aplikasi MOP Lovers di iOS dan juga Play Store biar teman-teman nggak ketinggalan konten-konten terbaru. Dan jangan lupa juga Bamsud Channel dong ngomongin. Oh iya, boleh dong. Dan jangan lupa juga untuk share, like, dan juga komen dari konten obrolan dengan Bambang Susatyo ini. Nah, pastinya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Gue Ronald Syari, kita ketemu lagi ya. Bye-bye. Thank you, Mas. Thank you. Sempat beberapa kali ketemu, berita-berita di sini juga mengabarkan bahwa memang mereka masih ada di pedalaman sana. Dan beberapa orang percaya kalau mereka ini adalah vampir. Shit! Well, I think so. It's kind of black magic. Maybe some witch. Is any witch or demons here? Oh, shit! What is that? Tunggu, aku mau ngirim kalungnya. Review something. Enggak. Coba. Kita cek. Di atas ada siapa? Kita cek. I got you.